Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'd. Jamaah Masjid Taklim yang insyaallah dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita selalu panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan itu marilah kita senantiasa gunakan dalam rangka beribadah kepada Allah, di mana kita semua tahu bahwasanya tujuan hidup kita tidak lain dan tidak bukan hanya beribadah kepada Allah, sebagaimana firman Allah di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku. Maka inilah tujuan hidup kita ya. Jadikan ini sebuah fokus kita untuk mencapai sebuah tujuan ibadah dalam arti yang luas. Segala sesuatu amal yang kita lakukan dari bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, semuanya harus dalam ranah ibadah. Artinya dari apa yang kita lakukan dari kita bangun tidur sama kita mau tidur lagi harus sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, kemudian kita lakukan, dan apa yang Allah larang, yang Allah dan Rasulnya larang, maka kita tinggalkan. Itulah makna luas dari ibadah itu sendiri. Insya Allah nanti ketika kita sudah sampai di dalam materi makna ibadah nanti akan kita bahas. Dan tentunya marilah kita selalu fokus di dalam tujuan hidup kita ini. Jangan sampai kita lengah, karena ketika kita lengah dalam mencapai tujuan hidup kita ini, maka gangguan-gangguan ini akan selalu ada di sekeliling kita, baik gangguan dari setan dari jenis jin dan setan dari jenis manusia. Ya, maka selalu fokus tentunya dengan benteng ilmu. Tanpa adanya benteng ilmu maka ya kita pasti ya, akan terpuruk ya. Sebagaimana pentingnya majelis ilmu berkenaan dengan ketika kita ingin mencari kehidupan dunia maka ilmu ya. Ketika kita ingin mencari kehidupan akhirat juga ilmu ya. Maka ilmu ini menjadi sebuah dasar ya, yang harus kita tuntut ya. Talabul ilmu fardhatul ala kulli muslim muslimah. Dan alhamdulillah kita masih diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala
Dan sekali lagi patut kita selalu untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Karena apapun yang diberikan Allah ini pasti yang terbaik bagi hambanya. Dan alhamdulillah kita diberikan yang terbaik. Ya. Kita masih diberikan kemudahan untuk mendatangi majelis ilmu. Kita masih diberikan kemudahan untuk melangkahkan kaki kita ke masjid-masjid dalam rangka beribadah, ibadah mahdhah dan lain sebagainya. Dan tentunya keistiqomahan itu selalu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan keistiqomahan ini akan terus hingga ajal menjemput kita. Amin amin Allahumma amin. Salat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, serta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya lainnya. Coba ya dirahmati Allah. Ya. Melanjutkan dari apa yang kita bahas berkenaan dengan at-tauhid, rukun syahadat, berkenaan dengan at-tauhid. Di mana at-tauhid ini sebagaimana yang kita bahas kemarin adalah tauhid, segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, sebagaimana yang kemarin kita baca di dalam surat An-Nahl, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an ibudullaha wastadibut tauhid. Ini sebagai tafsiran dari kalimat la ilaha illallah, an ibudullaha wastadibut tauhid. Itulah yang dakwahkan semua para rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha wastadibut tauhid. Dan sungguh telah walaqad ba'atsna fi kulli, dan sungguh dalam setiap umat kami utus seorang rasul pemberi peringatan. Jadi di dalam di situ ada umat, pasti ada seorang rasul pemberi peringatan. Ya. Untuk menyerukan anibudullah wasanibut tauhid. Jadi setiap rasul diutus untuk menyerukan anibudullah wasanibut tauhid. Anibudullah, nah, di dalam kalimat la ilaha illallah itu, la ilaha, tidak ada Tuhan illallah. Nah, illallah di sini kecuali Allah, artinya kita harus beribadah kepada Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Ini tafsirannya di surat An-Nahl ini adalah anibudullah wasanibut tauhid. Ya, di kalimat la ilaha, tidak ada Tuhan. Ya. Artinya kita harus meniadakan Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya. Kemarin juga sudah disampaikan berkenaan dengan bagaimana ulama memberikan komentarnya berkenaan dengan at-tauhid ini. Ya, pada intinya bahwa at-tauhid setiap yang diibadahi selain Allah, ya, baik itu setan, manusia, berhala, dukun, dan sebagainya. Ya. Dan ini mengerucut at-tauhid ini pada intinya la ilaha, tidak ada Tuhan selain Allah, baik itu alihah yang sudah kita bahas, baik itu arbab, baik itu andat, sebetulnya mengerucut kepada at-tauhid ini. Ya. Karena inti dakwah para rasul ini adalah menjauhkan, mengkufuri tauhid, kemudian hanya untuk mengibadahi Allah saja dengan memurnikan ketaatan tentunya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, anibudullah wasanibut tauhid atau la ilaha illallah ini sendiri bagaikan dua mata uang. Ya. La ilaha, tidak ada Tuhan. Ya. Kalau diibaratkan mata uang ini, mata uang itu ada dua sisi. Ya. Sisi satu ada gambarnya, sisi satu ada gambarnya. Kita ambil contoh misalnya uang 100 rupiah ya, atau 500 rupiah, ini ada gambarnya. Ketika 01 payu rak dite kira-kira. Meskipun di satunya ada tulisannya 500 Rp 500. Tapi sisinya kosong, dite rak payu. La ilaha illallah. Itu sama. Dua sisi yang saling berhubungan. Tidak bisa berjalan satu saja. Sama. Anibudullah wasanibut tauhid sama, dua sisi yang tidak bisa dihilangkan salah satunya. Anibudullah, nah,
ibadahilah Allah. Nah, ketika kita mengibadahi Allah, di sisi lain kemudian kita di ayat itu anibudullah wastanibut taghut. Nah, di satu sisi kita beribadah kepada Allah, tapi di sisi lain kita tidak mengkufuri taghut, maka itu tidak akan ada gunanya. Jadi dua-duanya ini harus kita imbangkan. Ya. Kita juga beribadah kepada Allah, beriman kepada Allah, tetapi kita juga harus mengkafiri taghut. Ataupun sebaliknya, kita mengkufuri taghut, wastanibut taghut. Ya. Tetapi kita tidak beriman kepada Allah, ya percuma. Ya. Jadi dua sisi mata ini tidak bisa terpisahkan. Anibudullah wastanibut taghut sebagai inti dakwah para rasul ini harus benar-benar menjadi keseimbangan di dalam diri kita. Nek kita ibadah kepada Allah, kita juga harus mengkufuri taghut. Ya. Ataupun sebaliknya, kita mengkufuri taghut tapi tidak iman kepada Allah, ya percuma. Ya. Ya, maka ini yang harus kemudian menjadikan sesuatu yang harus kita tahu. Apa tuh jadi taghut ini? Nah, siapa saja taghut itu? Nah, karena inti dakwah para rasul kalau kita tidak serap ya, pemahamannya, maka kita akan bisa jadi kita terjerumus ke dalam at-taghut itu sendiri. Baik bisa jadi kita menjadi taghutnya itu sendiri, ataupun kita nantinya akan menjadi pengibadah taghut. Kita bukan lagi menjadi beribadah kepada Allah, justru nanti kita beribadah kepada selain Allah. Maka itu. Maka ini adalah menjadi suatu kewajiban bagi kita untuk mengetahui inti dakwah para rasul adalah menjauhi taghut, dan tentunya taghut itu apa harus kita tahu. Kalau tidak tahu ya bahaya. Sholat artinya dia ibadah kepada Allah. Tapi ketika tidak mengkufuri taghut, bisa jadi sholatnya ini akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Rano gunane. Ya. Karena tidak mengkufuri taghut. Itu. Maksudnya, sampai sini bisa dipahami? Maka sekali lagi bahwa taghut ya, adalah sesuatu yang diibadahi selain Allah, baik itu manusia, setan, dukun, berhala, ya, dan sebagainya. Maka pada malam hari ini kita akan membahas satu persatu apa itu, siapa itu taghut. Ya. Bagaimana macam-macamnya tentang at-taghut. At-taghut itu minimal ada 5 kepalanya, ya, yang harus benar-benar kita jauhi. Ya. Yang pertama, ya, kalau kita melihat dari Al-Quran, ya, yang pertama adalah kepalanya taghut itu adalah setan. Nah, setan. Nah, yang pertama. Setan itu adalah bukan makhluk ya. Setan itu adalah sifat. Ya. Makhluknya adalah jin dan manusia. Nah, ini sebagai pegangan dulu. Ya, nanti saya jelaskan. Nah, setan adalah sifat dari jin atau manusia yang selalu mengajak kepada anak Adam, membisikkan kata-kata yang indah-indah untuk menjauhi dari jalan Allah. Itu setan. Jadi setan sekali lagi bukan makhluk, tetapi dia adalah sifat dari jin atau manusia. Karena setan jenisnya dari jin dan manusia. Di dalam surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang selalu membisikkan kata-kata yang indah-indah dalam dada manusia, minal jinnati wan nas. Dari jenis jin dan manusia.
Setan adalah sifat. Sifat yang selalu mengajak kepada keburukan, yang selalu mengajak untuk menjauhkan kita dari jalan Allah, jenisnya dari jin dan manusia. Ini harus kita pahami dulu ya. Supaya kita tidak kualik-walik ya. Jadi makhluknya adalah jin. Kalau kita melihat riwayat ya, atau kisah-kisah jin itu dulunya ya, adalah makhluk ciptaan Allah yang bernama Azazil. Yang mana jin Azazil ini adalah penghulunya para malaikat. Bahkan dikisahkan, diriwayatkan itu Azazil ini penghulunya para malaikat yang tidak pernah satu tempat pun tidak pernah dibuat untuk sujud kepada Allah. Bayangkan, sudah beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun jin ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang taat ya. Hingga satu ketika ya, Allah menciptakan Nabiullah Adam. Coba kisahnya bisa kita buka di surat Al-A'raf. Al-A'raf surat 7 ayat 11. Dan kejadiannya adalah, dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu. Siapa yang dibentuk? Siapa yang diciptakan? Nabiullah Adam. Ketika Allah menciptakan Nabiullah Adam, setelah Nabi Adam ada, diciptakan oleh Allah, kemudian Allah memerintahkan kepada semuanya, para malaikat, untuk sujud kepada Adam sebagai bentuk penghargaan gitu loh ya, ciptaanku yang baru. Semuanya sujud. Nah, karena bentuk ketaatannya kepada Allah. Bukan berarti sujudnya terus menyembah Nabi Adam, tidak. Ini adalah bentuk ketaatan kepada perintah Allah. Allah yang memerintahkan untuk sujud, maka para malaikat semuanya sujud. Illa iblis. Kecuali iblis, kecuali jin ini yang namanya Azazil. Lam yakum minas sajidin. Iblis ini termasuk orang-orang termasuk yang tidak bersujud. Ya, semua para malaikat bersujud atas perintah Allah. Nah, di sini pembangkangan iblis. Kemudian ayat 12-nya ya. Allah memerintahkan untuk bersujud, semuanya bersujud, para malaikat semuanya bersujud kecuali iblis. Kemudian Allah melihat iblis tidak mau ya, bersujud, kenapa ini? Kemudian Allah bertanya, Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak mau bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Nah, artinya di sini ada pembangkangan dari iblis. Padahal iblis ini adalah makhluk yang selalu beribadah kepada Allah. Ya. Satu kesalahan yang dilakukan oleh iblis adalah ketika dia disuruh Allah untuk bersujud kepada Adam. Dia menolak. Karena apa? Karena kesombongannya. Seolah-olah dia merasa lebih tinggi. Ya. Lebih tinggi. Ya. Derajatnya lebih tinggi. Karena jawabannya apa? Khalaqtani minar wa khalaqtahu min tin. Ya. Aku ini engkau ciptakan dari api, ya Allah. Sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Ya. Api ini lebih mulia daripada tanah. Menurut pandangannya iblis. Ya. Maka aku tidak mau bersujud, meskipun itu yang memerintah Allah. Ini adalah sombong, sifat sombong yang terjadi pertama kali ya adalah dilakukan oleh iblis ini. Maka jangan sampai sifat sombong ini menggerogoti diri kita ya. Seolah-olah kita merasa paling benar sendiri, merasa paling pintar sendiri, yang lain salah.
yang lain bodho. Sing rak gelem ngaji berarti wong bodho. Ya. Nek ora padha wek pendapatku berarti salah. Nah, ini merasa paling benar sendiri, merasa paling pintar sendiri. Nah, jangan seperti itu. Ini bisa jadi ini sifat-sifat iblis bersemayam di dalam diri kita. Hati kita tundukkan saja. Ya. Tundukkan hati kita. Ya, bukan terus berarti kita menjadi seorang yang rendah, tidak. Ya. Artinya jangan sampai kita dengan keilmuan kita, dengan kekayaan kita, seandainya kita nanti kaya, insya Allah ya, apapun, dengan apa yang kita miliki yang lebih daripada orang lain, jangan pernah kita menyombongkan diri, karena semua ini adalah miliknya Allah. Ilmu adalah miliknya Allah juga. Bisa jadi Allah membalikkan hati kita, ya apa? Nah. Ya muqallibal qulub, zat yang membolak-balikkan hati ini Allah. Ya. Saat ini mungkin kita bisa istiqomah beribadah kepada Allah. Siapa tahu Allah membalikkan hati kita. Ya. Karena kemaksiatan kecil yang kita lakukan. Maka hati-hati dengan sifat sombong, merasa paling benar, merasa paling pintar dan sebagainya. Jangan-jangan kita mewarisi sikapnya iblis. Ya. Sebagaimana yang dilakukan saat itu. Kita ketika diperintahkan untuk sujud kepada Adam, iblis ini menolak, seolah-olah api itu lebih mulia daripada tanah. 13-nya, setelah dia membangkang dengan perintah Allah, dengan sujud perintah sujud kepada Adam, kemudian Allah berfirman, bertanya tadi, ya Allah bertanya, apa sih menghalangi kowe ora gelem sujud padahal aku memerintahkanmu. Nah, kesombongannya muncul. Aku engkau ciptakan dari api. Dia tahu yang menciptakan Allah. Dia juga beribadah kepada Allah. Iblis ini tahu akan sifat-sifat Allah, tahu tentang hak Allah. Dia mengatakan aku engkau ciptakan dari api. Nah, kan berarti iblis ini tahu bahwa Allah lah yang menciptakan iblis itu sendiri. Ya. Kemudian karena membangkang perintah Allah, maka Allah berfirman di ayat 13 ini, maka turunlah kamu dari surga. Karena kamu tidak sepatutnya berdiri di dalamnya, tidak patut ada di dalam surga. Karena engkau telah menolak perintahku untuk sujud kepada Adam. Surga milik siapa, neraka milik siapa? Ya. Surga miliknya Allah, neraka miliknya Allah. Surga diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak membangkang perintah Allah. Neraka diperuntukkan untuk orang-orang yang membangkang kepada Allah. Maka kemudian Allah berfirman, turunlah kamu dari surga karena kamu tidak sepantasnya berada di surga. Keluarlah. Sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina, dilaknat oleh Allah iblis itu. Terus 14-nya diperintahkan keluar dari surga, kemudian dicap sebagai makhluk yang hina. Kemudian iblis ini menjawab, qala andirni ila yaumi yub'atsun, ya. Minta diberi penangguhan waktu. Ya. Tadi iblis sudah tahu bahwa Allah lah yang menciptakan. Iblis juga tahu bahwa Allah lah yang mematikan. Nah. Jadi iblis ini tahu akan hak Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Iblis tahu. Sampai dia meminta penangguhan waktu. Aku coba patek kesek ya Allah. Sampai hari mereka dibangkitkan. Mereka siapa? Adam dan anak cucunya. Minta diberi penangguhan waktu. Sampai kapan hari berbangkit? Nah, iblis urip terus sampai nanti hari berbangkit. Kemudian 15 ya? 15 ya, 15. Qala innaka minal mundarin. Allah berfirman, benar kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Nah, dikabulkan. Nah.
permintaan iblis untuk ditangguhkan kematiannya sampai hari berbangkit dikabulkan oleh Allah. Ya. Allah berfirman, benar kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu ila yaumil qiyamah, sampai yaumil qiyamah, sampai hari berbangkit. Ya. 16-nya ini awal mula, ya, awal mula iblis ini menjadi musuh bagi manusia karena dia tidak mau sujud kepada Adam, kemudian dilaknat oleh Allah, dikeluarkan dari surga, nah, karena kesombongannya sendiri, ya. Kemudian diusir dari surga, dicap sebagai makhluk yang hina, kemudian minta penangguhan waktu, umurnya dipanjangkan sampai hari berbangkit. Kemudian iblis menjawab lagi, karena engkau telah menghukumi aku tersesat, ya Allah, pasti aku akan selalu menghalangi mereka. Mereka siapa? Adam dan anak cucunya dari jalanmu yang lurus. Nah, iki corone iblis ki dendam, ya. Padahal dia tidak merasa bahwa dirinya sendirilah yang telah berbuat kesombongan kepada Allah. Dendamnya dilimpahkan kepada Adam dan anak cucunya, seolah-olah dia tidak merasa bersalah, ya. Karena kesombongannya tadi, seolah-olah tidak merasa bersalah bahwa sing salah iki goro-goro Adam iki. Maka kemudian dia meminta penangguhan waktu untuk selalu menggoda anak-anak Adam, menghalangi dari jalan Allah yang lurus. Inilah awal mula iblis ini menjadi musuh yang nyata bagi manusia. Terus sumpahnya lagi 17-nya, ya wis ya, iki janjine iblis. Kemudian menghalangi, tujuannya menghalangi anak Adam dan anak keturunannya, menghalangi dari jalan Allah yang lurus. Carane piye? Ya, kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, ini di hadapan Allah. Ya. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, ya, dari belakang, dari kiri, dan dari kanan. Dan engkau ya Allah tidak akan mendapati dari kebanyakan mereka itu bersyukur. Artinya banyak nanti di antara anak-anak Adam yang dia kufur kepada Allah karena godaan setan tadi. Ya, setan adalah godaan iblis tadi. Ya. Iblis ini tidak akan berhenti-henti sampai anak Adam ini meninggal dunia. Ya. Jadi siapapun dari yang namanya keturunannya Bani Adam, ya, itu akan tidak pernah luput dari godaan iblis ini kan. Karena iblis akan selalu mendatangi kita dari depan, belakang, kiri, dan kanan. Dikepung caranya dikepung. Nek wis dikepung kita mau lari kemana? Oh, depan wis cegati, belakang cegati, kita mau kemana? Ya. Kita sulit endo dari godaan iblis. Wah, wong ki diajak maksiat ra iso. Dikei sing alus-alus. Wah, dijak ibadah kemudian ibadah yang menyesatkan, ibadah yang tidak pernah diajarkan Rasulullah. Ini terus. Dan godaannya tidak hanya menyuruh kepada keburukan saja, menyuruh kepada kebaikan bisa jadi. Mengajak kepada membisikkan kebaikan-kebaikan yang nantinya akan disesatkan dalam satu kesesatan yang paling besar, yaitu kesyirikan. Ora peduli mbok piye carane, ya. Ora iso takjak kemaksiatan, takjak kebaikan, ya. Nanti pada akhirnya setelah terlena, sifat-sifat sombongnya muncul, seolah merasa paling benar sendiri, ya, dan sebagainya. Maka hati-hati dengan jebakan setan. Maka setan ini adalah musuh yang nyata, iblis ini, ya. Musuh yang nyata bagi manusia, ya. Maka jadikanlah dia musuh, ya. Ojo malah
dingoni ya. 27-nya. Oke, kesel lah Gus. 27 ya. 18:27. Ayatnya 27. Surat Al-A'raf tadi kan 17 berarti. Setelah iblis diusir dari surga, kemudian Allah juga menciptakan pasangannya Nabi Adam, yaitu Ibunda Hawa. Nah, kemudian dua makhluk ciptaan Allah ini ada di surga. Lalu keduanya dipersilakan untuk makan apa saja, mengambil apa saja yang ada di surga itu, kecuali jangan mendekati pohon kuldi. Ya. Dan ini ya dimanfaatkan oleh iblis ini tadi. Ya. Dengan segala bujuk rayunya, ya, akhirnya termakan oleh rayuan iblis. Ya. Perintah Allah ya untuk tidak memakan buah kuldi, tetapi karena bujuk rayu iblis ini akhirnya termakan oleh bujuk rayu iblis yang menjadikan akhirnya juga terusir juga dari surga. Ya. Ini nenek moyang kita. Nenek moyang kita berarti Nabi Adam dan Ibunda Hawa. Itu sampai keliru, ketipu ning sekolah-sekolahan manusia berasal dari kera ya. Dan nenek moyang kita adalah Nabi Adam. Ya kan yang diajarkan di sekolah-sekolah apa? Nah, kui teori ini sama? Teori apa? Teori Darwin. Ora huat meneh kuwi. Jangan sampai kita percaya Allah menciptakan kita dari Bani Adam. Bukan dari kera. Ya. Setelah itu maka adalah peringatan dari Allah. Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan sebagaimana halnya dia setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga. Ibu bapakmu siapa? Nabi Adam dan Ibunda Hawa. Dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya, dihukum. Ya, jadi ning dunia iki aja kemelinti. Kita di dunia ini ya adalah tempat hukuman. Tempat kita aslinya di surga. Ya. Karena bapak ibu kita telah melanggar larangan Allah, kemudian diturunkan ke dunia. Yang dunia ini tempat hukuman, ya. Makanya aja kemelinti. Ya. Yang dunia aja sae. Nah, tempat hukuman. Ya. Sebagaimana dihukumnya Nabiullah Adam dan Ibunda Hawa. Tidak dijadikan satu dengan dipetal. Nabi Adam sebelah sana, Ibunda Hawa sebelah petal. Ya. Sampai akhirnya dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Ya. Coba buka surat Yasin. Karena ini berkaitan dengan setan. Surat Yasin itu surat 36 ayat 60. Alam ahadilaikum ya Bani Adam, bukankah aku telah memerintahkan kepadamu wahai Bani Adam, ala ta'budus syaitan. Janganlah kalian beribadah kepada setan. Janganlah kalian menyembah kepada setan. Gelem rak menyembah setan? Rak gelem. Wong kafir kok nyembah setan rak gelem. Nah, di dalam terjemahan bahasa Indonesia, kata menyembah itu ada betulnya, tetapi tidak spesifik. Ala ta'budu syaitan, artinya janganlah kalian beribadah kepada setan. Wong kafir kan nyembah setan ki lho ra gelem. Tetapi mengikuti kata-kata setan, mengikuti bujuk rayu setan, artinya dia sedang beribadah kepada setan.
Jadi bukan kalau di HP-mu apa artinya? Janganlah kamu menyembah setan. Ya. Padahal tak budu ini ala tak budu setan. Nah, artinya janganlah kamu beribadah kepada setan. Ini lebih spesifik. Ya. Wong kafir kok nyembah setan lho ora gelem. Wong ndeloki setan ora ngerti kok. Nah, setan ki sing ndi ndak mau ya. Artinya janganlah kamu beribadah kepada setan. Janganlah kamu mengikuti bisikan-bisikan setan. Janganlah kamu mengikuti bujuk rayuan setan yang menghalangimu dari jalan Allah yang lurus. Artinya seperti itu. Nah. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Nah, subuh-subuh Allahu Akbar cek turu tangi ketapet turu. Ini setan sedang ada di telinga kita. Kon dadekke musuh malah digawe bolo. Ya. Wis mbok jak gendut apa mbok jak piye. Kok tetep melu turu. Ya. Maka lawan ya. Setan itu harus dilawan ya. Bisikan-bisikan yang indah-indah santai sira urung komat ya. Usik ra wis ya. Bangun lawan ya. Karena itu adalah bisikan setan, membisikkan kata-kata yang indah-indah. Wah, jadan wis ya. Wah, cek pujian wis ya. Gosek-gosek akhirnya keturun. Ngerti-ngerti sepadang. Astagfirullah. Ya, alasan tok ini. Ini. Setan tidak dijadikan lawan tapi diopeni. Akhirnya telinga kita dikencingi oleh setan. Hadisnya kan seperti itu. Kencingi. Orang yang tidak mau bangun subuh ketika sudah mendengar adzan kemudian dia tertidur ya kencingi oleh setan. Ini salah satunya, contohnya. Belum setan menggoda di area-area yang lain, daerah-daerah yang lain. Ya. Ini baru daerah area sholat. Ini wis berarti kok ya. Maka berpegang teguhlah kalian kepada kita, berpegang teguhlah kita kepada Al-Quran. Coba dibuka surat Az-Zukhruf ayat 36 ya. Ya. Surat Az-Zukhruf ayat 36 Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaiton fa huwa lahu qarin. Nah, jangan jadikan setan ini teman kita ya, lawan, karena itu musuh kita. Kita tuh jadi kayak apa? Dikai warning Gusti Allah, dikai bocoran musuhmu ki setan jenis jin dan manusia. Maka lawan mereka ya. Lawan setan dari jenis jin dan manusia yang akan menyesatkan kita dari jalan Allah. Itu setannya ya dilawan, manusianya ya dilawan. Manusia yang mana, setan yang mana? Nek setan jelas menyesatkan kita dari jalan Allah. Nah manusia ya itu tinggal kita pilih-pilih. Manusia yang menyesatkan kita dari jalan Allah harus kita lawan. Tapi manusia yang mengajak kita untuk berada di jalan Allah, mari kita jadikan satu saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya sama mukmin itu adalah bersaudara. Wih, kudu dirangkul, mari kita meskipun sedikit perbedaan, ora masalah ya. Cari kesamaan, jangan cari perbedaan. Itu musuh kita adalah setan dari jenis jin dan manusia. Ini harus menjadi patokan bagi kita. Maka jalan satu-satunya adalah belajar tentang Al-Quran, berpegang teguh kepada Al-Quran. Tidak hanya belajar saja, tapi juga mengamalkan Al-Quran. Wa may ya'su an dzikrir rahman, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka akan dijadikan setan itu sebagai qarin, teman dekat. Bayangkan. Yes. Orang sing akan terkena bujuk rayu setan. Tapi nek kita belajar Al-Quran, kemudian memahami, kemudian mengamalkan, insya Allah kita akan menjadi lawan setan. Dia berpaling dari Al-Quran, ya, dia tidak mau belajar Al-Quran, kemudian tidak menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk,
Artinya dia akan menjadikan setan ini menjadi teman dekat. Padahal Allah sudah berfirman, setan itu akan menghalang-halangi dari jalan yang benar. Nah, karena pikirannya sudah terbalik, orang seperti ini mereka menyangka bahwasanya dia sudah mendapat petunjuk. Contohnya, ketika seseorang ini diberi harta yang banyak, meskipun dia tidak sholat, mereka justru persangkaannya bahwa Allah ini sayang mbak aku rak sholat ya rak apa-apa, nyatane Allah ngei rezeki mbak aku akeh, rezekiku turah-turah kae lho delokno sing wong sing sholat jengklit-jengklit bathuke sampai ireng-ireng itu tetep kaya ngono kere-kere kabeh. Nah, bayangan. Nah, ini karena pikirannya sudah terbalik, ya, dibalik oleh Allah, ya. Karena ini tadi berpaling dari Al-Quran, setan menjadi teman setianya, disangkanya dia sudah mendapat petunjuk. Ini satu contoh, ya. Aku lho ora tau salat, ya. Gusti Allah sayang mbek aku. Iki ning donya wae Gusti Allah wis sayang mbek aku, apa meneh kok ning akhirat tambah sayang. Ini otaknya sudah terbalik. Padahal tidak ada hubungannya antara harta kekayaan yang diberikan sebagai rizki di dunia dengan keimanan. Ora ana hubungannya, ya. Bisa jadi harta yang banyak ini dijor oleh Allah, namanya istidrat. Istidrat. Dilulu carane. Dilulu semakin dia jauh dari mengingat Allah. Bayangkan. Ini godaan setan berat, ya. Fa innahum la yasudduna anis sabil wa yasabuna annahum muhtadun. Benar ya? Annahum la yasuddunahum anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Ya, benar. Seolah-olah dia merasa mendapat petunjuk. Nah, nanti akan terjadi penyesalan. Hewan, lanjut hewan. 38-nya wan. Hatta idaja ana qala ya laita bainaka budal masriqo ini wal pabisal qori. Sehingga orang-orang yang disangka mendapat petunjuk, dirinya disangka mendapat petunjuk tadi mendatangi hari kiamat, ya, dia akan berkata, wahai sekiranya jarak antara aku dan kamu seperti jarak antara timur dan barat, antara dia dan setan itu aduh, iki aku malah menjadi orang yang lebih selamat. Tapi ra iso, setan akan selalu dekat dengan kita, di depan kita, mendatangi kita dari depan, dari belakang, kiri, kanan, ra iso. Jaraknya aduh ra iso, karena selalu dekat, selalu menggoda kita terus, ya. Memang setan itu teman yang paling jahat bagi manusia, karena selalu menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah. Carane golek kanca lho. Minta ditangguhkan waktunya, nggo nggodha menungso, nggo golek kanca ning neraka. Wis ngono wae intine kuwi. Maka apakah kita masih tergoda dengan godaan setan? Apakah kita tidak akan melawan dengan godaan setan? Godaan setan selalu mengajak kepada keburukan, selalu menjauhkan kita dari jalan Allah. Untuk meyakinkan lagi buka surat Al-Fatir, Fatir. Surat Fatir itu surat 35. Tak wacane dhewe lah. Wis entek ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini banyak loh, ini malam ini banyak ayat-ayat ini. Karena ini yo penting, karena ini kepala tauhid. Ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna syaitana lakum adun fattahiduhu adwa, ya. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, ya. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah dia musuh. Inna syaitana lakum adun, nah, fattahidu adun, maka jadikan dia musuh, ojo mbok jadikan teman dekat.
Tapi sebagai catatan bahwa ketika kita berpaling dari Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, maka setan akan menjadi teman dekat. Bukan dekat lagi, tapi menjadi teman dekat. Teorinya seperti itu. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Dalilnya ini tadi yang barusan saya omongkan tuh. Ya. Jadi intinya setan ki golek kanca wis ngono. Karena dendamnya kepada nenek moyang kita Nabiullah Adam dan Nabiullah Adam. Maka setan inilah sebagai at-taghut yang pertama yang menjadi taghut bagi diri kita, yang selalu dekat dengan kita, membisikkan kata-kata yang indah-indah ya, untuk menghalangi kita dari jalan Allah. Nah, ini yang paling berat musuh kita, yang paling berat at-taghut yang harus kita ingkari, harus kita jadikan musuh ya, adalah yang pertama adalah setan. Maka jemaah yang dirahmati Allah, inilah taghut yang pertama. Kepalanya taghut setan ini. Karena ini musuh abadi kita. Musuh abadi. Karena apa? Karena sampai hari kiamat setan ini adalah iblis ini adalah makhluk yang tidak pernah putus asa dalam menggoda manusia. Karena tadi ya, janjinya di hadapan Allah untuk menggoda anak keturunan Adam ya, sampai hari berbangkit. Maka jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dari taghut penjelasan berkenaan dengan at-taghut yang pertama ini bisa menjadikan diri kita lebih hati-hati dalam menghadapi bisikan dari setan-setan, terutama setan itu ada dua jenisnya, dari jenis jin dan manusia. Maka hati-hati. Dari jenis jin itu ya bahaya, ini selalu membisikkan terus meskipun merak ketok. Tapi nek sing dari jenis manusia itu ya membisikkan wonge ketok, tapi ya makanya wonge ketok ini musuh-musuh dari para nabi. Setan dari jenis jin dan manusia sama ya. Jenis dari manusia ini yang bisa mengusir kamu, bisa memenjarakan kamu, bisa membunuhmu, dari setan dari jenis manusia ini. Maka harus kita lawan, karena ini adalah musuh-musuh yang nyata at-taghut yang pertama bagi kehidupan manusia yang ingin berada di jalan Allah ya, karena ini adalah inti dakwah para rasul untuk beribadah kepada Allah, kemudian menjauhi taghut. Dan tadi setan itu adalah musuh yang nyata, maka jadikanlah dia adalah musuh. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ini sedikit mungkin penjelasan dari berkenaan dengan setan. Dan sering setan ini saya sampaikan di sela-sela taklim kita. Tapi karena ini materinya berkenaan dengan at-taghut, dan at-taghut ini kepalanya yang pertama adalah setan, maka mungkin ada penjelasan yang lebih detail dari setan ini sendiri. Mudah-mudahan ini sedikit ini bisa bermanfaat. Nah, insya Allah di pekan depan kita akan membahas berkenaan dengan at-taghut yang kedua. At-taghut selanjutnya yang harus kita jauhi. Anikbudullah wastanibut taghut. Kafiri taghut, ingkari taghut. Yang satu tadi setan. Kemudian insya Allah Jumat depan akan kita bahas lagi at-taghut yang selanjutnya. Mungkin ini sedikit dari yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kebenaran datangnya dari Allah, dan kekeliruan datangnya dari saya secara pribadi karena kebodohan saya, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.